Teman-teman semuanya, ada 5 cerita negatif yang sering kita sampaikan pada diri kita sendiri dan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Dan kalau kita mau bebas, mau lebih hidup, kita mau lebih menikmati hidup lebih baik, maka kita perlu tahu 5 cerita negatif yang sering kita ceritakan pada diri kita sendiri yang akan membantu kita untuk bisa lebih bebas jika teman-teman menyadarinya dan kemudian melepaskannya. Mau tahu apa itu? Saksikan video ini sampai habis. Cerita pertama yang sering didapatkan dari sesi terapi ya teman-teman, sepanjang saya melakukan hipnoterapi atau melakukan praktek terapi psikologis adalah cerita tentang saya diabaikan. Cerita negatif saya diabaikan ini sudah terjadi sejak masa kecil. Diabaikan seperti apa? Diabaikan dalam hal perhatian. Jadi kita waktu kita kecil kita merasa diabaikan. Diabaikan oleh orang terdekat kita. Dalam hal ini orang tua. Kalau Anda misalnya nggak punya orang tua, maka oleh orang-orang terdekat Anda yang beri perhatian. Entah itu nenek, entah itu kakek, entah itu Pak D, entah siapapun. Ya. Di sini teman-teman sering merasa bahwa apa yang teman-teman sampaikan itu kayak sering dikritik, kayak sering nggak dianggap, semua pendapat ataupun semua teman-teman yang katakan itu kayak apaan sih lo gitu ya. Atau juga teman-teman di sini sering mengalami kayak mereka itu tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Jadi kita punya orang tua yang relatif dingin. Dalam artian relatif dingin sebenarnya mereka suka atau sebenarnya mereka dalam artian mereka sebenarnya sayang sama kita, ya, tapi itu nggak bisa diekspresikan. Sehingga yang terjadi adalah kesan dingin itu. Itu maksud diabaikan. Yang membuat akhirnya kita kan selalu merasa ada punya pikiran-pikiran mereka tidak peduli sama saya. Atau bahkan tidak ada orang yang peduli sama saya. Nah, teman-teman, cerita diabaikan ini akan sering membuat teman-teman mulai mempunyai self-talk atau punya kata-kata yang tadi saya katakan, saya merasa diabaikan, tidak ada orang yang peduli sama saya. Dan kemudian kalimat kedua adalah, apapun yang saya lakukan itu tidak pernah dianggap. Atau seberapa bagus saya, tidak ada yang peduli. Atau teman-teman akan sering merasa bahwa hal-hal yang bagus tidak akan bertahan lama. Di sini juga karena teman-teman sering merasa di-abandon atau sering merasa tidak diperhatikan, sering merasa diabaikan seperti itu, teman-teman akan sering merasa juga akan ada kata-kata seperti saya ditakdirkan untuk berakhir sendirian. Dan ini karena teman-teman merasa diabaikan, sehingga ketika teman-teman punya orang yang mengerti teman-teman atau teman-temannya orang yang punya teman orang sayang, jadi teman-teman jadi merasa takut kalau kehilangan orang ini. Solusi apa ya kira-kira kalau teman-teman punya masalah ini? Teman-teman mulai kenali apakah teman punya keinginan yang nggak realistis terhadap diri teman-teman. Dan kemudian sesuaikanlah itu dengan kemampuan teman-teman. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun trust di dalam ketika kita dalam melakukan relationship, dalam hubungan ya. Itu kita juga mulai belajar membangun itu. Cerita kedua adalah cerita tentang ketergantungan. Di mana karena kita waktu kecil tuh sering dilarang, teman-teman. Sering dilarang untuk melakukan sesuatu hal karena ya mungkin mereka terlalu proteksi sama kita, mereka terlalu sayang sama kita, jadinya mereka tidak memperbolehkan kita untuk melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan diri kita. Sebenarnya wujud cinta mereka, tapi mungkin terlalu berlebihan dan orang tua kita tidak menyadarinya. Di sini karena semua serba diproteksi, kamu jadinya tidak berani ambil risiko. Tidak berani ambil risiko dan tidak berani untuk melakukan kesalahan. Ya, karena semuanya diproteksi. Jadi membuat kamu jadinya cenderung untuk kurang tangguh. Ya. Atau cenderung untuk kurang kuat. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita notice ya dari teman-teman yang punya cerita kedua ini adalah saya tidak bisa atas ini sendirian. Ya, ada nggak teman-teman sering merasa saya nggak bisa atas ini sendirian? Itu sering loh Anda ucapkan. Anda sering merasa nggak yakin dengan kemampuan diri Anda sendiri.
Kemudian teman-teman juga mungkin ada pemikiran, aku nggak percaya pada tindakanku, aku nggak percaya pada keputusanku, aku nggak yakin dengan putusanku. Ya itu bisa juga karena teman-teman terlalu banyak diatur. Dan kemudian teman-teman juga mungkin akan ada kalimat seperti ini, saya butuh orang untuk menjaga saya butuh orang untuk proteksi saya. Nah itu tuh, itu clue. Sering nggak teman-teman kayak ngomong seperti itu? Atau teman-teman akan merasa bahwa hidup itu melelahkan untuk bisa aku atasi sendirian. Jadi di sini teman-teman merasa intinya tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, ya. Ini ya, maka dibilang inilah cerita tentang ketergantungan. Cara untuk mengatasinya gimana? Cara untuk mengatasinya adalah mulai cari hal-hal apa yang bisa membantu teman-teman untuk mulai keluar dari zona nyaman. Mulai belajar keluar dari zona nyaman teman-teman. Itu penting, walaupun mungkin mengerikan di awal, tapi terus dicoba sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kita bisa mulai percaya pada diri kita sendiri. Dan juga kita juga berani untuk mulai belajar bertanggung jawab. Mungkin teman-teman masuk organisasi, dan kemudian menjadi ketuanya, belajar bertanggung jawab di sana, bahwa oh ternyata gue bisa. Nah itu membantu teman-teman untuk bisa lebih pede bahwa saya bisa. Cerita ketiga adalah cerita yang juga sering saya dengar di Hipnoterapi Harapan adalah cerita tentang saya tidak berharga. Kata-kata yang khas di sini saya tidak berharga itu adalah saya tidak cukup baik. Sering nggak teman-teman merasa saya tidak cukup baik? Saya tidak cukup baik berarti itu mencerminkan bahwa Anda tidak merasa berharga dengan diri teman-teman sendiri. Dan sering kali ini terjadi teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kalau teman-teman itu sering merasa tidak lebih hebat dibanding orang lain. Anda sering merasa orang lain lebih keren, orang lain lebih baik, lebih pintar, Anda nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nah ini bisa terjadi. Waktu kecil mungkin Anda pernah merasakan seperti ini teman-teman. Nah itu tandanya saya merasa tidak berharga. Dan juga ada kata-kata lain yaitu saya kurang ini, saya kurang ini. Pernah dengar orang tua motivasi kita bahwa, oh kamu bisa lebih baik daripada ini, kamu bisa lebih bagus daripada ini. Sebenarnya tujuan dari orang tua adalah untuk memotivasi kita bahwa kita bisa lebih daripada itu. Tapi ada juga counternya di situ, ada beberapa orang yang akan justru merasa bahwa, berarti kamu nggak terima aku apa adanya. Berarti saya nggak cukup baik dengan apa yang saya lakukan sampai ini. Nah gitu. Jadi kita nggak menangkap sisi positif dari itu, tapi kita menangkap sisi lainnya bahwa mereka nggak menerima saya apa adanya dengan prestasi saya sekarang ini. Itu juga perlu kamu teliti ya teman-teman, apakah kamu juga pernah merasakan seperti ini pada waktu masa kecil. Dan itu yang perlu dilepaskan, perlu dibebaskan. Dan kalau kamu mengalami masalah ini, teman-teman ingatlah bahwa itu hanyalah respon orang tua kamu. Ya, itu hanya respon orang tua kamu dan sebenarnya kamu berharga. Nah, sering-seringlah kamu untuk melakukan self-love pada diri kamu sendiri. Kamu bisa lakukan terapi cermin, di mana kamu di depan cermin, kemudian kamu ngomong, saya mencintai dirimu, kamu berharga. Ya, itu bisa kamu lakukan. Dan itu akan membantu kamu akan jauh lebih baik ke depannya. Yang keempat, teman-teman, adalah mistrust story. Jadi, teman-teman punya story tidak merasa percaya sama orang lain. Ini bisa karena kamu waktu kecil mungkin pernah dibully, atau mungkin orang tua kamu sering bohong sama kamu, atau ada orang-orang terdekat kamu yang kamu percaya kemudian tidak menjaga kepercayaan kamu, sehingga kemudian kamu jadinya tidak percaya dengan orang lain. Dan ini pasti akan sangat berpengaruh dalam hubunganmu, dalam relationship-mu dengan orang lain. Dan efek buruknya dari ketika kamu punya mistrust sama orang lain ini adalah, jadi kamu terlalu overprotective ya ketika menjalin hubungan sama orang lain tuh, kamu jadi overprotective, kamu sering mempertanyakan benerankah kamu itu benar-benar sayang sama saya, ataukah benar-benar kamu saya percaya dan sejenisnya. Atau kebalikannya, kita malah jadi susah keluar dari hubungan relationship yang buruk. Ya karena saya tahunya yang percaya itu kamu, dan kemudian kamu lakukan begitu. Kamu lakukan begitu yang menyakitkan, itu saya tahu. Nah, kalau orang di luar sana, yang kalau saya putus dengan kamu, kemudian saya kemudian saya menjalin hubungan dengan orang lain di luar sana, saya nggak tahu orang itu, bahkan mungkin lebih parah dari kamu. Nah, adalah sebenarnya juga bisa berbeda kan teman-teman. Tapi karena udah ada mistrust ini sangat besar, maka dia nggak berani untuk keluar dari hubungan yang jelek ini. Nah, jadi kalau kamu punya masalah mistrust dengan orang lain, kamu perlu sekali lagi juga untuk rilis masa kecil kamu perlu rilis untuk semua sakit hatimu, luka hatimu yang membuat kamu nggak sah, yang membuat kamu susah untuk percaya sama orang lain.
Kemudian yang terakhir adalah disconnection story, cerita di mana kamu merasa tidak terhubung dengan orang lain. Di mana cerita di mana kita merasa tidak terkoneksi, di mana kita bisa lihat bahwa dalam pergaulan itu kita sering menjauh, teman-teman. Kita sering menjauh, kita menjaga jarak dalam hubungan pertemanan. Dari ini kamu jadi jarang merasa dekat dengan orang lain. Kamu sering juga merasa bahwa tidak ada orang percaya sama saya. Kenapa nggak mau connect? Karena kita punya insecurity tentang diri kita sendiri. Kita merasa, ya kita nggak insecure dengan diri kita. Kita merasa bahwa perasaan kita itu nggak tervalidasi gitu. Nah ini yang juga cerita dari disconnection story. Sehingga ya sekali lagi sama seperti yang lain, kita perlu untuk beres-beres, bersih-bersih, inner work ya. Kita journey ke dalam untuk kita beresin semua emosi-emosi yang terjadi. Itu teman-teman jika kamu punya, maka kamu perlu untuk ya yuk bereskan gitu ya. Mulai dikit-dikit kamu bereskan biar kamu lebih bisa menikmati hidup kamu dan kamu mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kamu semuanya. Bye-bye.